guys, kembali lagi ke channel gua Ricky Noes. Back to it, you ain't shown me no love, so I turn my back to you. Yeah, I can't get no racks to you. I don't really care, cause I'm done. On the real love is not fun. There's no emotion on my face, cause I'm numb. You see me everywhere you look, no you can't hide or run. Get up, everything I said, messing with your head, messing with your head. I said everything I said, messing with your head, messing with your head, bro, messing with your head. Halo guys, dan hari ini gue ditemenin sama Alfi untuk konten baru gue yang bernama Ngobrol bareng teman. Dan sekarang gue pengen denger dari dia curhatan-curhatan yang bakal nanti diungkapin ke kalian semua. Mungkin gue mau nanya dulu nih, kayak misalkan lu sekarang aktivitas ngapain aja? Di rumah, ya bantuin orang tua. Biasa orang pengangguran emang gitu. Siap. Terus apa sih yang mau lu curhatin sekarang di konten gue ini? Cintanya suram. Tuh juga tuh. Lu gimana percintaan lo? Kan lo di tahun berapa lo pernah ngerasain kayak gini? Tahun ini. Tahun ini? Berarti lo baru putus dong? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Terus gimana percintaan lo? Ya kandas. Kan di percintaan lo kan yang di tahun ini katanya sangat suram. Dalam arti katanya lo pernah sampai panas-panasan, selingkuh sama lain. Coba ceritain dong dari awalnya aja. Dari awalnya gue mutusin dia. Terus gue udah sama orang lain buat manas-manasin. Habis itu gue bikinlah snap di WA. Orang tuanya dia tahu, kakaknya dia tahu, semuanya tahu dan terus dia ngechat gue gitu kan. Dia ngechat gue dan dia sayang sama gue, padahal pas gue bilang putus katanya dia nggak sayang sama gue dari awal. Orang tuanya dia curhatlah sama gue lewat telepon kan. Katanya dia sampai 3 hari nggak keluar rumah, nggak makan, nggak kerja. Ya, terus disangka orang tuanya gue yang nggak gimana ya yang nggak sayang gitu. Padahal dari awal pacaran gue yang selalu ngasih duit jajan ke dia, Duit? Uang pulsa? Kayak di ini aja. uang pulsa, uang makan. Nggak, bukannya gue mau nuntut, tapi emang kenyataannya kayak Ada gitu. boneng nggak mas? Ya enggak lah. Kalau makannya di pinggir jalan. Lo udah berapa lama sama dia? Enggak, cuma sebulan, tapi dia selalu. Tapi kenapa nih dari waktu sebulan itu kenapa lo tuh sampai selalu inget terus gitu, sampai lo pengen ceritain gitu di konten gue gitu? Ya karena itu tadi dia soalnya bilangnya katanya nggak sayang sama gue sih. Jadi gue mikirnya ya kalau orang yang dari awalnya udah nggak sayang sama gue, pas gue deket sama orang dia baru ngejar-ngejar gue. Mungkin ada yang Terus berarti sama. sekarang dia ngejar lo? Enggak? Ya, ngejar sih enggak, paling kayak ngeliatin di snap. Spam lah ya? Kadang dia suka pas awal-awal putus sih dia kayak maras-marasin gue. Kayak apa ya, foto cewek di post, terus kata-kata yang gitu lah. Tahu sendiri kan kalau dipanas-panasin gimana. Tapi ya gue gak pernah balas sih. Jadi panas-panasin berarti dia jalan sama cewek lain, terus snap WA atau snapgram gitu? Iya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu ya. Terus? Gue nggak tahu dia beneran jalan apa foto tuh cewek terus diambil. Nggak tahu. Pokoknya kayak gitu dah. Terus lo jajan, misalkan nih lo kan kalau jalan apa jajanin gitu. Terus emang lo udah bucin atau gimana sampai lo rela-relain gitu? Gue kasihan. Kasihin dong. Karena dia udah jemput gue Ki dari Oh, anggap Depok. aja itu bayar Gojek ya? Ya guys, kalau misalkan ada yang mau pacaran sama Alfi, Kurang ajar lu. minimal ya bisa punya motor, ya kan? Iya, biar gue kagak jalan kaki. Ki. Iya, benar. Enggak lah. Terus lanjut. Ya udah, terus gue kayak ngejelasin ke tetenya, ke orang tuanya kalau gue nggak kayak gitu. Nah, pernah tuh gue sampai bukan ngejelasin sih, jadi gue datang ke rumah tetenya naik motor jam 12 malam. Terus? Jadi gue samperin dia tuh, terus dia kayak nggak ngerespon gue gitu. Tapi gue paksa buat keluar dari rumah tetenya kan. Ya dia keluar, terus kata dia ngapain lagi gitu, apa yang harus dijelasin lagi kata dia. Ya gue cerita kalau gue sama tuh cowok nggak ada hubungan apa-apa. Oh jadi berarti gini nih, berarti kalau gue lihat cerita lo tuh yang cowok ini panas-panasin kan selingkuh tadi. Terus lo juga selingkuh, snap WA juga snapgram, jadi balas dendam ya. Nah yang awalnya siapa? Awalnya gue. Awalnya lu. Kenapa lo bisa ngelakuin itu? 1 hour later. Ya gue pengen tahu kalau dia emang bener cemburu nggak sama gue, sayang nggak sama gue gitu. Terus akhirnya gue baru ngeliat 4 hari kemudian pesannya dia, ya ternyata emang cemburu. Dia yang cemburu.
Terus Tapi dia awalnya bilangnya katanya nggak sayang sama gue, ya gue heran aja sih dari situ. di saat cemburu itu dia lebih mengambil langkahnya untuk jalan sama cewek lain. Kata emaknya sih enggak. Kata emaknya enggak. Kata emaknya enggak. Gue bilang kan sama mamanya kalau dia tuh jalan sama cewek, tapi kata mamanya enggak, orang dia di rumah tetenya gitu. Nah, gua screenshot dong kalau dia jalan, tapi kata mamanya dia tuh ada di rumah tete gitu. Gua kasih lah foto-foto, tapi mamanya tetap kekeh kalau anaknya tuh nggak kemana-mana. Ya udah. Tapi gue nanya deh, mamanya setuju nggak sih kalau dia pacaran sama lu? Ya pas tahu dengar cerita, bukan dengar ceritanya sih, pas tahu si tuh cowok nangis Karena karena jadi gua ketahuan kayak iya. selingkuh gitu. Akhirnya mamanya dia tuh bilang katanya udah nggak care lagi sama gua. udah nggak care. Ya gua dari situ ya ampun, kok jadi gua gitu. Jadi gua yang ngerasa bersalah gitu, padahal bukan gua. Sampai gua tuh berantem sama orang tua gua, ngapain cowok kayak gitu direbutin kan. Oh Bukan jadi direbutin sih. lo cerita ke nyokap lo, responnya juga sama gitu? Iya, kata mama gua, ya udahlah, lagi juga kalau misalkan pacaran orang tuanya ikut campur, apalagi nanti rumah tangga kan. Jadi ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Berarti lo berjalan sama selama sebulan. Terus ada cerita lagi nggak? Nih kalau misalkan apa ya, di awal lo ditembak dia gimana waktu itu? Awalnya gimana? Ya bukan nggak ditembak sih, ya gimana ya? Ya ditembak sih iya. Tapi dia bilang katanya dari awal ketemu dia emang udah sayang gitu. Terus sekarang lo deket ya sama orang? Deket, kalau deket sih Ada tapi ya nggak deket-deket banget, biasa aja. Soalnya males sih gue kalau udah lo kalau deket sekarang ditangkap tuh sama sama Satpol PP. dia. Kan social distancing, Iya. harus jauh-jauhan. Terus gimana? Sekarang deket gimana sama dia? Sama siapa? Sama yang tadi, kan lu katanya lagi dekat nih sama orang. Nah gimana? Ternyata Apa? ya lebih parah lagi nih. Lebih parah? Gimana? Jadi tuh gua dari awalnya sih tahu kalau dia punya cewek kan. Bukan, iya punya cewek. Tahu gua dari awal dia punya cewek, terus gua bilang sama dia, lu kalau mau sama gua putusin dulu tuh cewek. Oh berarti lo udah tahu dia punya cewek? Tahu. Maksudnya, lo taunya dari mana? Dari IG-nya dia. Oh dari IG-nya dia. Oh. Terus kenapa lo masih dekat? Ya kan gue bilang dari awal, lu putusin dulu, lu deket sama gue. Nah dia bilang katanya butuh waktu buat putus kan. Tapi bullshit. Tapi pas gue telepon nih ceritanya kayak itu kejadiannya malam minggu atau malam apa ya gue lupa. Terus? Gue telepon dia, itu dari kejadian dari siang kan, dari siang sampai maghrib dia nggak ngechat gue telepon dong. Iya. Gue telepon, yang ngangkat tuh cewek. Yang ngangkat tuh cewek, terus tuh cewek bilang ini siapa gitu. Gue bilang ya gue diem dulu tuh, ini siapa, ini pasti adik yang deket, si itu yang deketin ya gitu. Gue bilang iya cowok lu yang deketin gue bilang gitu. Terus dia ngobrol sama cowok apa gimana? Iya, nelfon. Nah. Terus gue bilang iya cowok lu yang deketin gue duluan, gue bilang gitu. Oh gitu, ya udah makasih kata dia gitu. Terus dia kayak bilang pokoknya dunia ini bakal apa gitu, pokoknya dia kayak ceramain gue gitu. Seakan-akan gue yang ngedeketin tuh cowok duluan. Gue kasih tahu aja bunga yang dia kasih, chatan yang dia bilang katanya pengen putusin tuh cewek, gue kasih semua. Ditelepon balik lah tuh gue sama siapa, emaknya, mamanya. Kenapa jadi hubungan mak? Makanya gue bilang, soalnya di situ tuh cowok nggak ada di rumah. Dia tahu tuh cewek di rumah. Di rumah. Di rumah. Ceweknya di rumahnya dia, cuman dianya nggak ada di rumah. Iya, dianya pergi. Terus HP-nya? HP-nya dipegang sama tuh cewek, sama mamanya. Jadi tuh posisinya mamanya sama si tuh cewek ada di rumahnya. Terus dia telepon lah gue, ini siapa gitu. Sampai gue diketawain. Kalian gimana? Gini, kamu nggak tahu kalau si ini udah punya cewek gitu. Gitu. Sakit nggak lu digituin gitu. Seakan-akan kayak ya Allah, kayak emang cowok lu anak lu tuh kemana gitu. Kayak gue rebutin gitu. Gue bilang aja, maaf bu, emang anak-anaknya ibu aja yang demen sama saya. Yeah. Saya emang nggak pernah minta buat anak ibu suka sama saya. Gue bilang gitu. Gue kayak minta maaf gitu kan sama tuh cewek. Kalau emang dasarnya emang dari awal emang gue udah salah gitu kan. Tapi ya gue dari awal juga udah bilang suruh ngejauhin tuh cowok. Nah tuh cewek gitu, buat jangan sama gue dulu dah. Kalau dari awal masih dekat, sehari gue blok tuh nomornya, dia ngechat gue lagi pakai nomor temannya. Dia bilang suruh buka blokirannya dia. Gue bilang ngapain gitu, ngapain dipertahanin lagi, gue bilang gitu. Terus? Kata dia mau ngomong. Gue bilang kemarin pas gue ditelepon lu kemana? Lu kemana? Gue yang sampai diketawain, sampai dibilang kayak gini.
mikir nggak lu gitu. Terus kata dia buka dulu blokirannya. Terus katanya dia dia bilang katanya dia mutusin tuh cewek. Bener, dia mutusin. Bener diputusin sama dia, sampai semua foto yang ada di IG-nya dia nggak ada sama ceweknya. Terus udah nggak ada kan. Udah seminggu kemudian dia ngungkapin lagi nih kalau dia bilang katanya mau bilang kalau gue sama dia tuh nggak boleh dekat, sama mamanya katanya tuh nggak baik, gue sama dia dekatnya nggak baik. Padahal mamanya tuh nggak tahu gue kayak gimana dulu kan. Dia udah bilang katanya gue udah nggak baik. Gue bilang nggak baiknya dari mana, ketemu aja belum kan. Mungkin nggak baiknya ya karena gue udah ngerebut. Pas nelfon itu. Terus ya gue bilang aja, kenapa lu harus berkas sama gue kan. Kalau udah tahu dari awal emang orang tua lu tuh nggak suka sama gue, tapi emang dasarnya laki-laki aja yang pokoknya kalau laki-laki udah brengsek ya tetap aja brengsek gitu. Terus pokoknya lu jangan kayak gitu lah. Kalau udah satu ya satu aja. Iya gitu. Terus nggak, jadi ceritanya setelah nggak diizinin sama orang tuanya, tapi dia masih tetap ngechat lu sampai sekarang. Terus lo responnya gimana sekarang? Ya biasa aja. Gue mikirnya gini, dia kan ceweknya bilang tuh katanya dia muka cewek lagi tuh. Mungkin dia sebelumnya pernah digituin juga kan. Nah sekarang gue mikir, oh iya ya tuh cewek aja bisa ngomong kayak gitu, berarti pas sama gue mungkin dia bisa aja dong kayak gitu lagi. Gue mikirnya sih kayak gitu aja. Terus saran lu nih, kan sekarang yang lo alamin sekarang nih, enaknya tuh kayak kedepannya lo pengen kayak seperti apa gitu? Kalau salahnya gue sih ya jangan buru-buru sih kalau udah ngalamin kayak gini, maksudnya jangan buru-buru ganti gitu. Soalnya kan gue juga bukannya buru-buru ganti sih, ya gimana sih buat ngilangin bete. Bener sih emang. Buat ngilangin maksudnya tuh biar kita tuh lupa sama kejadian yang lalu. Terus lo udah punya temen yang bisa temen curhat, bisa temen jadi sahabat, bisa jadi pacar, ya kan? Harus diselidikin dulu, kayak gua kayak gitu kan, harus diselidikin dulu. Kalau dia punya istri orang kan lo, waduh, udah punya anak 5. Kayak paling gini sih saran gue mah kan, kalau misalkan lo deket sama seseorang, yang pertama jangan terlalu kayak misalkan nih lo pacaran yang tadi awal tuh kan lo tadi bilang suka jajanin tuh, ya jangan sampai lo tuh kalau bisa jual mahal. Dalam arti gini, cewek matre, cowok tuh suka bilang cewek matre, cuman sebenarnya cowok itu nggak mampu untuk pacaran sama cewek. Soalnya pertama cewek juga butuh dandan kan, satu, terus cewek juga butuh makan kalau diajak jalan kan. Ya otomatis jangan sampai cewek itu kayak rela keluar apapun, keluar material, keluar sampai dia bucin banget dan jatuhnya malah ngebayarin cowok itu. Dan cowok itu, kalau cowok tuh tipenya kalau udah dienakin terus pasti lanjut, dan dia udah pasti salahnya gue di situ. Salahnya di situ. Tapi kalau misalkan gini nih, dia ngajakin gue main, misalkan ke warkop, terus dia ngajakin gue main, otomatis dia yang bayarin gue dong. Jadi gue kan udah selesai makan nih. Nah makanan yang paling banyak tuh gue. Paling banyak? Iya. Kan gue nanya berapa bang gitu. Segini gitu. Waduh, gue tahu nih tuh cowok nggak punya duit. Kalau misalkan emang dia niat buat ngajakin gue main nih, dia pasti ngeluarin duitnya duluan dong, tanpa gue bilang ini berapa bang. Kalau enggak gini, sebelum dia berangkat ke warkop itu, harusnya ngomong dulu mau jalan kemana, gue punya duit tinggal segini nih. Nah itu lebih enak sih sebenarnya gue. Ya sekarang cowoknya kayak gitu kan? Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan sebenarnya bukan dalam arti kita morotin cowok ya, cuman kalau misalkan kalau sebelum jalan harusnya cowok itu bilang dulu kalau nih duit gue tinggal 30.000 nih. Nah gimana caranya kita cukup? Nah kan gitu kan lebih baik kan. Terus gimana yang di warkop? Iya, dan akhirnya gue sempat diem gitu kan. Diam dulu. Gue ngetes. Kok nih cowok nggak ngeluarin duit ya? Terus? Oh dia nggak punya duit. Nih bang. Ya, jadi gue mikir kayak jadi ya gue tahu sifat dia gimana gitu. Maksudnya tanpa gue bilang berapa bang, mungkin dia kan harusnya nih gitu. Nggak usah. Harusnya. Gue sebetulnya nggak mau, maksudnya bukannya buat perhitungan ya, tapi gue pengen tahu gitu, benar nggak sih gitu. Benar nggak sih apa yang gue pikirin? Ternyata benar. Udah dienakin terus ya udah. Jadi sama. Dia nganggapnya tuh kalau jalan sama lo, gue udah makan udah kenyang nih pasti, gue cuma modal bensin. Nah kayak gitu biasanya. Iya. Makanya nanti kalau misalkan lo pacaran, coba awal-awal tes dulu, lo pahitin. Jadi nanti pas kedepannya
kalau dia nggak punya duit pasti ngomong sama lu ngajakin jalan nih ya, lo udah bucin nih sama dia nih, terus tiba-tiba lo ngajakin jalan, terus dia jemput, terus dia bilang, yang duit yang ya anjir alay. Misalkan duit aku tinggal 30.000 misalkan. Cukup nggak? Ayo kita cukupin aja, itu lebih enak sih sebenarnya. Iya. Kalian cuman bosan, cuman benar-benar sayang ke pasangan itu. Oke, tolong untuk di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya Alfi, siapa namanya lagi? Alfi Riani Antika. Yaudah nanti di follow ya untuk Alfi Riani Cantika. Antika. Mau bikin gambar masih kuning. Yaudah itu di follow, dan follow juga IG gue nanti ada di atas. Oke? Thank you for watching my video. Dadah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's